Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah Prof Faris sudah bergabung bersama kami. Terima kasih Prof. Ya, sama-sama. Mohon maaf untuk aturannya, mohon untuk di-mute dulu. Ketika dibukakan sesi pertanyaan, boleh kemudian di Baik, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu karena memang sudah jam 10, marilah kita buka acara webinar pada pagi menjelang siang ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan penayangan video profil Mandalika Institute. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi oleh Profesor Riz. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan atau
tampilkan ya profil dari pemateri kita ini. Baik, untuk mempersingkat waktu, saya bacakan profil Profesor Dr. Haris Madi Istriatno, Eskum MSI, memulai karir sebagai dosen tetap dimulai dari dosen tetap di Sekolah Tinggi Publistik Lenteng Agung dari September 1987 sampai tahun 2001. Yang kedua, menjadi dosen tetap di Universitas Lalang Buana Bandung dan mendapatkan NIDN sejak 1 Maret 1994. Menjadi dosen tidak tetap di PPAP Unpad Bandung dari 1 Agustus 1994 sampai 1996. Kemudian menjadi dosen tetap di UMG Jakarta dari 1 Maret 1996 sampai 2006. Selanjutnya dosen tetap UPI IAI Jakarta sejak 3 Maret 2008 sampai 2019, dan sekarang beliau mendapatkan gelar guru besar di STIMA ini sejak 8 Maret 2018. Beliau menjadi dosen tetap di STIMA ini. Alhamdulillah tahun ini kalau nggak salah atau nggak tahun kemarin beliau sudah dapat gelar profesor. Semoga beliau diberikan kesehatan selalu ya. Alhamdulillah juga kami ucapkan terima kasih banyak Prof atas waktunya. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat untuk kita semua. Baik, selanjutnya kita beranjak ke acara inti, yaitu pemaparan materi dan diskusi oleh Profesor Dr. Haris Madi Istriatno, Eskum MSI. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Royan atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi menjelang siang, hari ini kita bisa bersama berbagi ya, berbagi pengetahuan baik dosen maupun peserta. Nah, alhamdulillah Bapak dan Ibu peserta, terima kasih kepada Mandalika Institute yang telah mengajak saya untuk berbagi ilmu ya, terutama bagaimana membuat karya ilmiah yang nantinya bisa dibantu pendampingan penerbitan oleh Mandalika ya. Bapak Ibu, teman-teman semua yang ikut pertama ini, saya kenalkan dulu nih, Mas Rian ini mitra saya ya. Ini anak muda nih, beliau ini mitra saya. Saat itu awal saya berkenalan beliau ini, saya minta pendampingan membuat jurnal. Nah, ini pertama sama beliau ini. 2019 kalau nggak salah, Prof. Ya, berapa? 2020 kalau nggak salah. Ya, beliau ini mitra saya nih. Jadi mitra saya, tiba-tiba dia waktu itu dia di satu perusahaan, dia pecah. Ya, pecah, terus sampai sekarang saya dipanggil lagi bermitra. Tiba-tiba bermitra diminta untuk berbagi. Jadi nanti Bapak dan Ibu, kalau toh nanti memang suatu kondisi ada hal yang baru
khususnya mahasiswa, Mas Royan, saya sampaikan, peserta ini diantaranya, saya berbangga, mahasiswa saya baik S1, S2, S3 dari berbagai universitas. Nah, saya bersyukur nih, ya teman-teman saya, mahasiswa saya minta untuk ikut. Kenapa? Nanti dapat sertifikat supaya bukti real bahwa kegiatan selama mahasiswa juga ada kegiatan menambah pengetahuan di luar akademiknya, yaitu ke seminar. Nah, ini bagian daripada membangun mahasiswa itu terlibat juga dalam kegiatan di luar kampus. Nah, alhamdulillah ada lembaga yang akan mampu mendampingi kegiatan mahasiswa belajar menulis artikel. Nah, ini yang penting ya. Jadi saya juga bersyukur nih dari mahasiswa saya S1, S2, sampai S3 ya. Sampai S3 saya bersyukur sekali ini ada, tapi tidak semua karena memang ini jamnya jam bekerja. Tapi saya bersyukur dapat mahasiswa saya semuanya. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa kegiatan ini menjadi bagian daripada untuk tim akademisi ya, Bapak dan Ibu ini adalah akademisi ya, bukan bidang vokasi. Walaupun pesertanya ada yang dari D4 maupun S2 terapan, sehingga nanti outputnya adalah dia membuat karya proyek. Ya, kalau masih peserta mahasiswa S1 dia masih bimbang karena Mas Menteri menyampaikan SK 2323 nomor 2323 itu mahasiswa S1 tidak harus menulis karya ilmiah. Tetapi untuk S2, S3 tetap membuat karya ilmiah, tesis maupun disertasi. Nah, sebelum menyelesaikan tugas tesis disertasi, mereka wajib membuat karya ilmiah berupa tulisan artikel yang terbit di jurnal. Nah, semoga Bapak dan Ibu, memang ini bagian daripada kita bersama pemengkayaan pemahaman untuk menulis artikel. Nah, Bapak dan Ibu, memang di dalam proses perkuliahan tidak ada penulisan ilmiah kecuali di S3. Di S3 itu ada penulisan artikel ilmiah di S3, di S2 belum. Di S1 juga belum. Nah, sehingga untuk S3 dia sudah bisa menulis karya ilmiah dan tinggal menerbitkan. Nah, tentunya nanti Mas Royan selaku lembaga Institut Mandalika bisa nanti bertukar pikiran ya. Jadi teman-teman yang peserta hari ini, jadi saya ini dipromosikan oleh lembaga Mandalika ini untuk mengajar mahasiswanya untuk nanti apabila ada tugas untuk membuat artikel. Nah, jadi lembaga ini satu di antara pilihan akan mendampingi ya, istilahnya pendampingan membuat artikel ilmiah. Ya, ini salah satu bagian. Kalau yang tahun lalu atau kemarin saya juga ikut Mas Royan, mitra juga Mas Royan itu teman-teman satu Cirebon Kuningan, ya itu adalah bagian dari publikasiku. Nah itu pasti temannya lah, itu bersaing tuh mereka berdua dan itu juga mitra juga pecahan dari Mas Royan lah, itu saya kira itu. Jadi nggak apa-apa ya. Baik, sebelum panjang lebar saya coba share ya apa yang perlu saya sampaikan ya. Saya sharing dulu sama dengan tadi yang sudah dibuat sama Mas Royan. Nah, Bapak dan Ibu, bisa dilihat ya? Oke? Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Prof. Oke, sama tadi. Yang penting ini. Nah, ini ya. Ini karya ilmiah saya sampai sekarang. Jadi saya menerbit buku sendiri itu 15, buku saya sendiri. Dan berkolaborasi 17-an. Saya bersama teman, bersama dosen. Nah, pada saat artikel terbit, nih di antaranya artikel terbit saya ini, yang mandiri saya ini, ada di antaranya dari Mas Royan itu, Edwes. Kalau nggak salah, Edwes ya Mas Royan ya. Edwes itu dari Mas Royan itu ya. Ada lagi saya lupa. Tapi yang penting saya didamping oleh mereka terbit itu, artikel itu, baik nasional maupun internasional. Nah, dalam buku ini saya belum kesentuh sama Mas Royan, karena waktu itu Mas Royan saya cuma bicara terbit ini. Nah, inilah kegiatan saya, jadi 10 artikel terbit, 15 saya berkolaborasi ini. Ya, ini berkolaborasi dengan dosen, dengan mahasiswa.
Nah, sekarang ini mahasiswa saya yang baik di kampus Stima IMI, yang di UNJ, yang di Trilogi, sama yang di STIE Cirebon, itu nanti mereka tanda kutip ya, saya minta untuk belajar menulis artikel. Nah, pas kebetulan hari ini ada sponsornya dari Mandalika Institute. Nah, sehingga nanti setelah selesai ini dari panitia bisa woro-woro ke temennya, bisa ayo gimana caranya dari tindak lanjut hasil kita berbagi ilmu ini, ya seperti itu. Nah, tentunya jangan lupa teman-teman nanti materi bisa diambil dari Mas Royan, bisa minta ya, mohon Mas Royan disampaikan materinya kepada peserta. Yang kedua, jangan lama untuk berbagi sertifikatnya ya Mas Royan ya, karena sertifikat itu akan langsung dimasukkan ke sistemnya akademi, sehingga itu bagian daripada mereka ikut kegiatan seperti ini. Nah, itu yang pertama. Berikutnya, Bapak dan Ibu, ini yang penting Bapak dan Ibu. Ya, ternyatanya Bapak dan Ibu, ini tahun 2012 loh ya, ini 2012 ini belum dicabut nih. Ya, untuk program sarjana harus, nah ini lihat. Nah, disinilah mahasiswa sarjana itu S1 yang tidak harus membuat karya tulis, skripsi. Padahal kalau dia adalah akademik harusnya membuat karya ilmiah, karya tulis. Karena ada pembelajaran sampai sekarang S1, S2, S3 itu yang namanya metodologi penelitian. Itu belum dihapus itu. Itu langkah pertama untuk membuat karya ilmiah. Setelah itu karya ilmiah itu berupa skripsi, tesis, disertasi harus diterbitkan ke salah satu jurnal. Nah, ini yang penting, ya. Nah, program S2 ya kalah terbit di jurnal nasional tuh. Ya. Kalau S2 jurnal nasional, namanya nasional itu Sinta. Sinta 1 sampai Sinta 6. Itu menjadi kewajiban S2. Ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, jadi Mas Royan juga punya itu penerbitan di Sinta 1, Sinta 2 pasti ada di beberapa perguruan tinggi atau lembaga yang menerbitkan jurnal. Nah, ini magister loh ya, anak-anak S2 itu wajib ini. Ini ada SK-nya loh Pak Menteri tahun 2022 udah lama nih. Ya, ini belum diambil, belum belum dicabut. Nah, S3, nah ini S3 ini lebih parah lagi S3, jurnal internasional. Tuh lihat ya, S3 itu jurnal internasional ada di dua. Jurnal internasional bereputasi ya, bereputasi dan jurnal terindeks. Nah, kalau bereputasi Scopus 1 sampai 4, Scopus Q1, Q2, Q3, Q4. Nah, ini potensi S3 itu sampai sekarang dipaksakan, tanda kutip nih, dipaksakan untuk terbit di internasional. Boleh di Scopus, boleh non Scopus, tapi internasional. Ini yang penting ini, ya. Jadi peserta hari ini harus tahu dan mulai mencoba menulis. Tapi belum semua perguruan tinggi loh ya. Belum semua perguruan tinggi mengacu SK ini. Nah, ini pentingnya ini. Ya, berarti Mas Royan, tolong nanti peserta ini kan semua ini peserta ini hampir kecenderungan adalah mahasiswa. Ya, baik 1, 2, dan 3. Alhamdulillah mahasiswa saya ikut serta di sini. Ya, jadi nanti tinggal bagaimana kita mensikapi mahasiswa kita untuk ikut menulis, belajar, masuk ke jurnal. Nah, tentunya pada saat kita pendampingan, mohon, nah ini dia nih Mas Royan nih, mohon kalau nanti terjadi pendampingan, tempatkan di tempat yang layak. Maksudnya artikelnya sesuai bidang ilmu, menerbitkan juga sesuai bidangnya. Ya, misalkan manajemen, terbitnya ya di manajemen. Ya, jangan di psikologi. Walaupun dia nerima, nggak boleh. Ya, kalau orang psikologi masuk ke psikologi. Kalau orang ekonomi ya masuk di jurnal yang ekonomi. Ya, itu kuncinya seperti itu. Sehingga dia potensinya itu nilainya benar. Ya. Nah, di antara mahasiswa saya ini yang S2 dan S3 itu di antaranya ada yang jadi dosen. Nah, kalau dosen terikat dengan KUM. Yang tidak dosen ya dilepas saja, tapi jejak jejaring bahwa satu taat dia akan menjadi dosen gitu loh.
Kan semua mahasiswa kita ini cenderungnya yang S2, yang S3 itu kepingin juga jadi seorang dosen yang berbagi ilmu, gitu loh. Ya, jadi saya berharap pada mahasiswa yang sekarang sedang S3 dan S2, dan kalau S1 naik menjadi sekolah lagi S2 gitu, karena senyatanya kita itu masih kekurangan dosen, ya, apalagi dosen yang bergelar pangkatnya profesor. Nah, itu sekali lagi ya. Kalau S3 nanti banyak, tapi profesor itu masih rendah, masih belum ada, sampai 10.000 belum ada. Ya, masih rendah. Oleh karena itu diperlukan pendampingan pembuatan jurnal. Itu yang penting ya. Baik, lanjut ya. Nah, jadi begini, saudara-saudara, amanat Tridharma Perguruan Tinggi itu, ya, karena Bapak dan Ibu ini adalah semua adalah mahasiswa, kewajibannya itu menyebarkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, jadi Bapak Ibu setelah kuliah kan membuat, jadi kenapa sih membuat skripsi, tesis, disertasi? Ya, itu kewajiban Bapak Ibu selama kuliah 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu wajib menyebarkan pengetahuan setelah menerima dari dosen. Itu penting itu, ya. Kalau tidak, ya Bapak ya tidak memahami proses kita kuliah. Saya yakin di antara Bapak dan Ibu ini adalah orang-orang yang bekerja penuh, tapi di sisi lain ingin mendapat ilmu. Nah, ini berbenturan antara praktisi dan akademisi. Nah, gini, ini penting nih ya. Jadi Bapak di antara peserta ini ada yang bersikukuh mau jadi praktisi boleh, ada yang bersikukuh dari praktisi menjadi akademisi boleh. Ya. Nah, kalau praktisi tidak kenal namanya guru besar atau profesor, tidak mengenal dia. Ya, dia cuma bilang praktisi. Tapi kalau jadi dosen, nah itu nanti sampai profesor. Nah, itu nilainya di situ, Saudara. Jadi kalau nanti jadi dosen, mimpikan untuk jadi profesor. Karena itu memang harus ya menjadi pangkat nilai lebih dari seorang dosen itu mempunyai pangkat sampai profesor. Itu cita-cita semua dosen punya pangkat. Kalau cuma dosen semua dapat dosen, tapi nilai lebihnya ada di kunci profesor. Nah, itu nilai lebihnya di sana. Oke ya. Nah, tentunya jadi ilmu yang kita sebar itu harus bermanfaat. Ya, kan sekarang nanti ada sarjana, magister manajemen, ada doktor ilmu manajemen tuh ya. Jadi semua yang di dalam ini berbagai macam tujuannya, tapi mencapainya karya ilmiahnya itu. Ya. Terus berikutnya hasil temuan itu yang tadi Bapak melakukan penelitian yang namanya skripsi, tesis, disertasi, itu di sini itu. Ya, ini sekali lagi nih. Ya, sivitas akademika. Bapak Ibu itu adalah akademisi. Akademisi apa keluarannya? Yaitu tadi skripsi, tesis, disertasi. Itu wajib itu, ya, karena Mas Menteri ini sekarang prosesnya di bidangnya vokasi, ya makanya anak-anak sekarang yang S1 diminta untuk langsung praktek dengan karyanya adalah magang atau membuat karya proyek gitu loh. Nah, proyeknya apa? Karena bidang manajemen ekonomi, proyeknya bidang bisnis, pengembangan membuat sesuatu. Contohnya apa? Membuka toko, ya, harus membuat usaha yang namanya wirausaha. Jadi teori wirausaha itu untuk S1 wajib dijadikan pengembangan bisnis. Nah, kalau S2 kan tidak ada kewirausahaan. S3 juga nggak ada. Yang ada S1. Jadi S1 itu kunci pertama dibedah untuk pengalaman dia membuktikan teori dan hasilnya teori dan praktek. Kalau S2 kan sudah bekerja, dia mengembangkan pengetahuannya. S3 mencari teori yang nanti dipakai untuk pengembangan dirinya. Nah, itu yang penting. Nah, terus berikutnya lagi, dari apa yang dibuat secara temuan ilmiah ini harus di media ini. Lihat nih. Nah, ini ya, ditulis, disebarkan di media. Nah, ini tempatnya dosen ini di sini dan mahasiswa. Ya, mahasiswa disuruh buat makalah sama dosennya. Ya, makalah itu kalau nanti bisa
dibuat artikel, kirim tuh ke Mandalika. Nanti dia akan memperbaiki untuk dijadikan bagaikan karya akhir. Nih, makalah nih. Nanti makalah ini bisa dibuat karya ilmiah, bisa terbit. Nah, terus buku. Ya, buku itu biasanya kalau dosen itu diambil dari materi kuliah. Ya, materi kuliah dikemas jadikan buku. Atau diktat. Ya, ini tulisan pendek nih, diktat ini. Ya. Nah, ini atau majalah diterbitkan di majalah ilmiah atau di jurnal. Nah, gini, ya. Nah, abstrak ini adalah bagian dari tulisan ilmiah. Ini tidak terbitkan. Ini terbit nih, proceeding. Nah, inilah kegiatan-kegiatan yang ada di bidang ilmu akademik. Nanti Mas Royan itu yang bertanggung jawab untuk mengemas, dikemas oleh Mas Royan, diterbitkan di tempatnya Mas Royan di Jurnal Medica Institute. Nah, itu intinya seperti itu. Nah, sekarang kita bicara nih. Kenapa terbit di jurnal ilmiah? Nah, ini ya. Jurnal ilmiah, penelitian ilmiah berkala, ya. Jurnal ilmiah itu terbitnya bisa bulanan, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan. Nah, tergantung masa awalnya dia menerbitkan. Nah, saya tidak tahu di Mas Ren itu apakah ada bulanan, tentunya ada bulanan, ada yang 3 bulanan, ada yang 6 bulanan, ada yang setahun, tapi jarang setahun, yang ada di 6 bulan. Ya, biasanya 6 bulan itu dia harus terbit. Ya, kalau di Sinta 1 sampai Sinta 6 itu memang rata-rata 6 bulan. Tapi ada yang bulanan, ada berbulan. Nah, gitu ada seperti itu ya. Nah, tentunya pada saat kita membuat jurnal ilmiah ini tentunya ada hal yang penemuan baru. Ya. Penemuan baru itu juga tidak harus baru. Biasanya dia merujuk kepada buku yang diterbitkan baru. Ya, bukunya terbitan baru, di situ dia pakai teori yang mana gitu loh, sehingga terjadi satu hal pembaharuan seperti itu ya. Ini kan prosesnya seperti ini, penemuan baru, pengembangan, modifikasi, teori dimodifikasi, disintesa. Kalau anak S3 dan S2 itu teori, terus disintesa ya. Disintesa itu di sintesa itu dipahami, akhirnya itu sintesa menurut Harris ya. Kalau Harris membuat sintesa manajemen dari beberapa pakar-pakar manajemen, saya sintesakan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni mengatur orang dari dan dengan melalui orang lain mencapai tujuan. Nah, itu saya ambil untuk teori manajemen. Nah, itu baru saya pakai. Nanti kalau mahasiswa S1, S2, S3 mengambil tesis, membuat jurnal, kata kunci manajemen terserah. Mengambil teori saya yang tadi, manajemen adalah ilmu dan seni mengatur orang dari dan dengan melalui orang lain untuk mencapai tujuan. Dah, selesai. Nah, itu ilmu manajemen. Berarti manajemen itu adalah mengatur orang. Gitu ya? Oke. Nah, terus jurnal ilmiah ini nih, itu diterbitkan oleh universitas. Ya, nih, atau organisasi atau lembaga swasta atau institusi. Nah, ini seperti hari ini kita ditempatkan di Mandalika Institute. Nah, tempatnya Pak Royan ini adalah lembaga yang akan menerbitkan tulisan-tulisan ilmiah dari mahasiswa dan dosen. Nah, itu intinya. Ya, jadi hari ini kita mengajak Bapak dan Ibu membuka wacana agar tugas seorang mahasiswa itu menerbitkan karya ilmiah setelah mendapat ilmu dari dosen. Dan itu tadi sesuai dengan SK Pak Menteri, wajib menerbitkan karya ilmiah. Nah, itu contohnya. Dan itu belum dihapus itu. Jadi S2 juga itu harus wajib pernah menulis. Nah, gitu sekarang seperti itu ya. Oke, berikutnya lagi. Nah, apa manfaatnya? Ya, ini manfaatnya nih. Memperoleh pengakuan profesional dari kalangan akademik dan profesinya. Nah, gitu loh. Nah, kalau Bapak dan Ibu coba buka, ya, coba dibuka contohnya, kalau nanti Bapak buka nama Haris Madi itu keluar
catatan, buku, dan jurnal yang saya terbitkan. Berarti di dalam koleha saya itu, mohon maaf bukan sombong nih, senyatanya iya sombong gitu loh ya. Jadi dosen STIMA itu belum sampai nilai 5 buku belum. Saya udah kelebihan itu. Nah, dengan saya sekarang dosen-dosen STIMA ini mulai itu bergerak untuk membuat buku, membuat artikel jurnal. Nah, ini karena berharap untuk bisa setara dengan Prof. Haris. Nah, itu contoh. Nah, terus apa lagi? Yang kedua adalah memperdalam penguasaan bidang ilmu. Ya, jadi semakin tinggi sekolah Anda menjurus ke bidang ilmu, manajemen, S1 manajemen, S2 manajemen, S3 manajemen, betul linear dalam bidang ilmunya. Nah, tapi dalam perjalanan, Prof, saya S1 saya teknik, hukum, S2 saya, S3 saya manajemen, enggak apa-apa. Karena apa? Anda mau mengurus manusia itu unik gitu. Ya, jadi sekarang ini ada dosen dari S1-nya teknik, S2-nya hukum, S3-nya manajemen. Kan susah saya. Ya, jadi teman-teman saya ini memang unik karena ketidaktahuan dia seorang dosen itu sekarang harus linear. Nah, jadi mahasiswa kita yang sedang kuliah, sedang ikut ITA, kalau S1 manajemen, S2 manajemen, S3 manajemen, insya Allah Anda linear sehingga Anda bisa menjadi dosen. Ya, itu. Nah, ini semuanya seperti ini. Ya, terus sampai ini lihat nih. Memelancarkan karya akademik atau jabatan fungsional. Kalau kita dosen. Ya, kalau tidak, hanya ini berpartisipasi dalam penyebaran ilmu dan pengembangan ilmu. Nah, ini yang ini tidak dosen. Ya, akademisi non dosen. Kalau ini dosen. Memperlancar pendidikan karir akademik. Ya, dosen, terus jabatan fungsional, profesor gitu loh. Ya, intinya seperti itu. Nah, ini kenapa nih? Alasan menulis artikel ilmiah. Nah, ini Bapak Ibu hari ini kita wajibkan, nah seolah-olah saya sebagai guru besar salah satu akademi di Sekolah Tinggi Manajemen, itu wajib mahasiswa menulis artikel ilmiah. Alasannya apa? Ah, ini cari uang tambahan. Ya. Jadi saya ini nanti berdekatan, ya, berkolaborasi sama Mas Royan. Nah, minimal saya bisa mendapat uang dari proses. Kalau saya orang ekonomi kan bicaranya uang terus nih, gitu loh. Ya, nggak ada orang ekonomi nggak bicara uang, ya, untuk tambahan hidup lah gitu. Terus yang kedua, promosi diri. Nah, alhamdulillah, ini saya promosi diri nih sekarang. Ya, sama Mas Royan, tiba-tiba, Prof, saya bisa dibantu, Prof, untuk promosi. Oh, boleh, ya kan? Orang sama-sama saling membantu, saling berbuka, ya. Nah, ini terus suka bersiar, ya, memberi narasumber kemana-mana, ya. Terus ada ide-ide untuk berbagi. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu, ini saya harus mulai berbagi nih. Ya. Terus laporan proyek. Nah, ada angka kredit bagi dosen. Syarat university. Nah, ini kalau kenapa? Semua dosen perguruan tinggi ini harus punya ini. Berapa banyak dosenmu yang pernah membuat karya ilmiah di jurnal? Nih, kalau kita dari dosen yang ini, syarat university atau institusi mendapat akreditasi, dosen itu harus pangkatnya profesor, lektor kepala, dan banyak membuat karya ilmiah di luar, tidak di dalam. Walaupun di kampus STIMA ini baru punya satu artikel Sinta 6. Ya, Sinta 6. Sekarang mahasiswa S1 wajib masuk. S2 tidak diwajibkan karena S2 levelnya adalah 34. Ya, jadi level S2 itu 34 setara dengan S3 juga 34. Ya, tidak 56 tidak. Kalau 56 itu S1. S2 34, S3 Sinta 2. Nah, itu udah jenjangnya itu. Mohon maaf itu. Jadi Sinta 1 2 S3, 34 S2, 56 S1. Itu syarat tidak tertulis tapi menjadi kewajiban di dalam perguruan tinggi seperti itu. Nah,
Yang berikutnya lagi, beasiswa. Menjadi misalkan sekolah di luar negeri. Itu syaratnya harus pernah menulis artikel. Nah, itu syaratnya. Ya, satu di antara syarat itu adalah satu membuat artikel ilmiah. Nah, itu contohnya. Oke ya. Berikutnya lagi. Nah, ini yang tidak tercapainya. Bapak Ibu mahasiswa yang kami hormati, ini yang kita lihat. Tidak adanya fasilitas atau kurangnya referensi. Nah, ini Bapak dan Ibu. Asik dengan si dia. Nah, ini kadang-kala mahasiswa itu S1, S2. S2 itu masih ada yang jomblo ya, kalau S3 enggak, rata-rata sudah punya putra-putri. Terus yang ini. Ya, sekarang ini susah nih menghindari ini. Mahasiswa S1, S2, S3 juga sama. Ya. Kalau ini jarang ya. Karena enggak mungkin orang nggak punya ide. Ya. Terus yang ini bagi saya. Ya. Karena ketidakmampuan. Ya, banyak loh, tidak satu tapi banyak dosen yang tidak ada proyek penelitian. Ya memang. Karena dia tidak punya ide. Yang kedua, ini saya punya nih. Nih, dua ini yang bahaya ini. Kadang-kadang dosen juga sama, tidak punya ambisi. Udahlah, dosen aja. Padahal seorang dosen itu wajib punya sertifikat dosen, namanya Serdos. Itu wajib. Ya. Dosen yang belum punya sertifikat, nanti lama-lama akan dikurangi beban ngajarnya. Karena seolah-olah Anda belum sah, belum clear and clean. Nah, gitu loh. Ya, jadi kalau sampai dosen belum punya sertifikat Serdos, itu masih clear, belum clean. Sama aja kita punya SIM. Ya, SIM mengemudi. Bisa mengemudi, oke. Sama dosen, udah bisa ngajar, tapi dia belum punya sertifikat dosen. Masih banyak nih dosen kita yang belum bersertifikat, masih banyak. Nah, kenapa banyak? Ya itu tadi, tidak ada ide. Ya, sekarang dosen STIMA ini semuanya harus masuk ke sertifikasi dosen. Ya, STIMA ini itu dari 90 dosen itu baru 20 dosen yang bersertifikasi, baru, yang sisanya belum. Nah, ini sekarang kita paksakan untuk ikut Serdos. Kalau enggak, Anda akan tergulir dengan kebijakan pemerintah. Nah, sekarang ini, saya menjadi ini sekarang. Harus ada pembimbing, tidak ada pembimbing. Tidak ada yang bimbing. Saya sekarang dikewajiban, di STIMA ini, saya wajib membimbing. Semua dosen wajib saya arahkan. Nah, berikutnya lagi yang ini yang kurang. Betul. Nah, sekarang dosen kita wajib ikut les bahasa Inggris. Ya. Atau yang ini. Kalau ini pasti banyak ya, karena kita punya perpustakaan. Itu wajib. Nah, lanjut. Nah, nih. Nanti ini larinya ke Mas Royan nih. Ya. Banyak nih kita mahasiswa, dosen sudah menulis ditolak karena ketidakpahaman dalam membuat artikel. Ya, makanya Mas Royan bertanggung jawab nanti. Andai kata ditanya sama peserta, Mas Royan harus bisa untuk mengirim jurnal itu apa selingkungnya ya, apa tuh formatnya. Formatnya seperti apa nih jurnal yang nanti bisa masuk langsung goal gitu loh. Nah, kalau masuk Sintas 1, 2, 3 itu luar biasa tata caranya, sehingga dia harus benar-benar formatnya kuat. Yang 4, 5, 6 kuat tetapi masih bisa masuk. Seperti Q1, Q2, wah itu luar biasa. Kenapa? Karena prosesnya itu harus rigid ya. Dia minta peneliti sebelumnya harus terbitan dari Scopusnya dia. Nah, ini sekarang nih supaya hati-hati nih kalau kita masuk ke Scopus 1-2, Sintas 1-2, dia akan meminta jurnal yang diacu, yang dipakai harus
terbitan dari lembaganya dia. Kalau enggak, dia kembalikan itu. Ini kurang baik, pakailah jurnal ini. Nah, dia kasih tahu, pakai jurnal ini. Nah, gitu loh. Dia nggak ngasih tahu, pakai Scopus ini dari orang ini. Kita suruh pakai. Padahal kita harus mencari orang yang menerbitkan dan menulis di Scopus itu. Ini pengalaman saya kemarin seperti itu. Ya, jadi saya itu diminta untuk jurnal saya harus ada jurnal terbitan dari lembaga dia. Nah, kan saya harus nyari itu lama. Nah, itu sekarang seperti itu. Nah, berikutnya lagi terbatasnya, ya, data sangat terbatas dan hasilnya tidak tertulis dengan baik. Nah, itu Mas Royan nanti bagaimana nih? Ya, berikutnya lagi inovasi atau novel itu tidak ada atau tidak dengan baik. Proses ini akademik penulisannya. Nah, tidak mesti format tulis jurnal. Ya, nanti ini nih kadang-kadang kita tapi nyatanya sekarang tidak, tapi banyak juga ditolak gara-gara kita tidak tahu format penulisannya. Nah, terus berikutnya lagi objektif dan hasil kajian tidak ada maupun tidak tulis dengan baik. Nah, ini kadang-kadang nih. Karena kita tidak pernah memberikan proses pembelajaran menulis artikel. Kalau S3 itu ada penulis artikel S3. Kalau S2 tidak. Tapi disuruh masuk jurnal. Nah, ini nanti saya coba klarifikasi kepada kan gini. Sekarang ini S2 yang kemarin SK 23 nomor 23 tahun 23 yang baru kemarin, itu S2 itu sekarang itu yang tadinya 36 sampai 42 SKS, sekarang dari 52 sampai 74 SKS. Nah, ingat itu. Ya. Jadi S2 ini akan bebannya banyak sekarang ini. Nah, nanti di dalam proses itu maka akan muncul satu mata kuliah penulisan artikel. Nah, itu ya. Nanti S2 itu ada kuncinya karena akan diberi beban. Kalau sekarang kan tempat saya di Stimaimi itu 37 SKS. Ya, tapi tempat mitra saya di Cirebon itu sudah 54 SKS. Nah, ini sudah dipakai nih di mitra saya. Saya ngajar di sana, saya tanya, berapa Ibu di sana? Saya 54, Prof. Nah, itu saya bilang, waduh, banyak benar itu. Nah, hanya persoalannya, kalau nanti saya di tempat saya hanya menambah satu mata kuliah, yaitu penulisan artikel, dan beban tesis akan saya besarkan sedikit, dan dia harus menulis artikel. Nah, itu menulis artikel pada Sinta 3 atau pada jurnal internasional terindeks Copernicus. Nah, itu ada tempatnya Mas Royan. Ya, kalau Mas Royan itu masih ada jurnal di standar indeks Copernicus. Nah, itu nanti semoga kita bisa ke sana. Jadi, kalau S2 itu bebannya sudah naik SKS-nya, kalau S1 masih tetap 144. S2 naik, S3 tetap. Nah, ini salah satu upaya nih. Nah, berikutnya lagi, literatur yang dipetik sangat terbatas. Nah, ini juga sama nih. Ya, literatur kita masih belum banyak. Ya. Yang ke analisisnya ditolak itu rupanya ada istilah-istilah. Analisis yang sempit dan terbatas. Nah, ini karena bukunya juga kecil. Nah, ini lihat nih. Kajian di luar skop jurnal dan persembahan bahasa yang lemah. Nah, ini yang kadang-kadang menyebab kita itu ditolak. Berikutnya lagi, nah ini mulai artikel tulis kita lihat. Ya, kita mau bicara bagaimana tulis artikel atau jurnal. Yang pertama tidak terlalu mudah, namun juga tidak terlalu gampang. Nah, itu. Ya, awalnya ini dulu nih, tidak gampang tidak mudah, tetapi karena kita sudah melakukan penelitian, S1 membuat penelitian yang namanya tesis, skripsi, S2 juga melakukan penelitian namanya tesis, S3 melakukan penelitian namanya disertasi. Nah, gitu. Ya. Nah, dari hasil penelitian 6 bulan atau 1 semester, itu nanti diuji, setelah selesai diuji, dibuat artikel yang sudah terformat gitu loh. Senyatanya Bapak Ibu itu sudah menulis artikel, tapi masih dalam bentuk karya akhir gitu loh.
Ya, itu awalnya itu. Jadi awal saya juga gitu dulu. Saya bisa cepat menulis ini karena ya itu tadi seringnya menulis dari rangkaian mahasiswa saya yang saya bimbing. Nah, mahasiswa yang saya bimbing itu saya ajak, kamu mau nggak terbit di salah satu jurnal? Mau, Prof. Nah, oke, yuk kita buat mana? Kamu buat dulu meresume tesis kamu atau disertasi, nanti saya coba arahkan menulisnya, nanti saya coba kirim ke salah satu penerbit, nanti sana memperbaiki lagi. Nah, gitu loh. Nah, pada saat masih kita minta bantuan ke lembaga sana, itu istilahnya pendampingan, gitu loh. Nah, dalam proses pendampingan itu pastinya ada biaya. Nah, biaya ini nanti ada standarnya, nanti dibuat oleh Mas Royan. Namanya pendampingan. Kenapa pendampingan? Karena kita harus masuk ke sini nih. Ya, media mana nih yang akan masuk ke dalam tulisan kita? Aturan yang mengikat, pedoman dan aturan penulis. Nah, ini nanti ke sini larinya nih. Ya, jadi di sini. Jadi nanti Mas Royan punya standarnya. Pendampingan masuk jurnal artikel apa? Oh, ini masuk ke Sinta 1 sekian. Kenapa? Begini loh. Ini masuk Sinta 2. Kenapa mahal? Ya begini loh, gitu loh. Terus kalau internasional, terindeks Scopus, terus terindeks Copernicus, itu ada aturannya. Nah, Mas Roy udah punya, Mas Roy itu udah punya lah karena dia udah pengalaman. Ya, dia udah punya standar-standarnya. Tapi nantinya asal Bapak Ibu bermitra dengan Mandalika, saya kira untuk memudahkan lah ya, memudahkan bisa sesuai dengan harapan dari suatu perguruan tingginya. Ya, nah tentunya akan seperti ini. Ya, fungsi ilmiah, karangan ilmiah itu tentunya di manajemen apa? Sosial, bidang ilmu lain. Ya, fungsinya mengekspresi daripada tulisan. Nah, ini yang nanti kita lihat. Ya, jadi yang pertama aspek isi, kajian bidang ilmu apa? Ya, pendidikan, rumah sakit, bidang ilmu teknologi, ya ini ada di sini. Aspek bahasa, bahasa adalah bahasa ilmiah itu nanti Mas Royan yang akan memperbaiki. Yang dikatakan ilmiah seperti ini loh Bapak Ibu gitu loh. Nanti redaksinya akan membantu memperbaiki di dalam ilmiahnya. Tapi kita memberi masukan dulu. Nah, yang terakhir, nah ini aspek sajian ini, nah nanti di sini nih. Aturan dan gaya selingkuh ini ada di tata tertibnya di jurnalnya Mas Royan nanti. Ya, ada berapa macam, berapa bentuk jurnal yang ada di sana. Ya, dari masing-masing selingkuh gaya tulisannya itu beda-beda. Yang kedokteran, yang ekonomi, yang psikologi, yang hukum itu beda-beda, tidak sama. Karena beda pembacanya. Gitu ya, seperti itu. Nah, ciri artikel ya harus objektif, ya harus real, tidak bisa bohong, terus bisa dipahami, terus untuk mengkritisi dari suatu masalah, terus ada pembaharu di dalam pesan Bapak dan Ibu, ya nanti ini prosesnya di kampus, di kelas, ya bagaimana objektifnya, bagaimana ini rasional, bagaimana kritis, dan itu pembaharu seperti apa. Pembaharu tentunya di dalam proses teori baru, di dalam pengembangan, di dalam buku. Seperti itu. Ya. Berikutnya lagi prosesnya. Nah, ini. Kita lihat di sini, kita lihat ya. Seperti apa. Nah, proses penulisan, pra-penulisan, bahan tulisannya, ya. Jadi kalau seperti ini tadi saya sampaikan, Bapak dan Ibu, Saudara S1, S2, S3 kan tentunya ada rasa ingin tahu. Nah, ini sekali lagi Bapak dan Ibu, ini saya kemarin ditanya sama mahasiswa S1, Prof, kan ada aturan sekarang nih, Prof. Kita bersenang hati tidak menulis karya ilmiah. Waduh, saya bilang, kalau Anda sudah seperti itu, berarti Anda menutup hasrat ingin tahu. Padahal sekolah S1, S2, S3 itu harus tetap dimunculkan hasrat ingin tahu. Kalau hal ingin tahu kita rendah, berarti Anda idenya lemah. Gitu. Ya, kita ingin tahu. Nah, kalau ingin tahu ada dua, kita mau meneliti atau kita mencari
pengetahuan dulu. Ya, jadi sekali lagi, tumbuhkan rasa ingin tahu. Kalau itu nggak ada, ya sudah, kita nggak punya ide yang pembaru, karena kita sudah tidak menjadi orang yang punya ide. Ada ide tapi mentah terus idenya. Ya, karena itu bahan tulisan kita, makanya sekali lagi Bapak dan Ibu, sering-seringlah membaca buku, membaca artikel untuk kita mendapat ide. Ya, bahan tulisan itu harus dibuat nih. Ya, sekarang kan udah gampang kita semua, ada alat teknologi sekarang. Apa sih yang susah? Ya, yang susah itu kita menghilangkan kata kunci MALES. Itu di situ yang kita susah, menghilangkan kata kunci males itu. Ya, nah itu contohnya. Nah, ini proses seperti ini Bapak dan Ibu ya. Ada draft tulisan, ada topinya, dan pasca ini nanti kita coba seperti apa makanya Bapak Ibu setelah kita selesai diskusi, Bapak Ibu sudah punya bayangan kira-kira saya mau menulis masalah manajemen atau ekonomi atau masalah kesehatan sosial gitu, kita tulis dulu, tapi yang punya ide. Nah, setelah punya ide, kita bisa tuangkan ke dalam kualitatif atau kuantitatif tulisan kita, gitu loh. Kan pada saat kita skripsi, tesis, disertasi, pilihannya mau menulis secara kuantitatif atau kualitatif, gitu loh. Prof, dua-duanya bisa nggak di jurnal? Bisa. Tidak harus bicara kualitatif semua, bisa kuantitatif kok. Nah, ini kadang-kadang nih, nanti Mas Royan, kalau kita sudah selesai, nanti kita diskusi sama Mas Royan. Mas Royan, bisa nggak pendampingannya penulisan ilmiahnya itu kuantitatif atau kualitatif? Itu bisa semua. Cuma kita aja yang nggak bisa berbagi kepada tim redaksinya. Seperti itu ya. Berikutnya lagi, seperti ini ya. Nah, ini lihat nih. Pencarian dan pengembangan gagasan. Nah, sekali lagi, Bapak dan Ibu, penulisannya adalah bobot permasalahannya itu bisa diterima enggak? Ya, ide pertama itu bisa diterima enggak? Terus urgensinya apa? Apa kepentingannya kita menulis itu? Masalah itu apa kepentingannya? Ya, sekarang ini masalahnya adalah gen milenial. Saya sedang menulis buku bagaimana dinamika gen Z, Y dan Z. Insya Allah nanti saya minta bantuan Mas Royan untuk menerbitkan. Ya, jadi bagaimana generasi Y dan Z itu berperilaku di dalam organisasi. Ini sudah jadi, tinggal saya edit lagi. Insya Allah bulan depan saya kirim ke Mas Royan, bisa dibantu untuk menjadikan satu buku. Ya, bukunya tipis aja, nggak usah tebel-tebel, buku bacaan aja kok. Ya, yang berikutnya lagi orisinal tidak, buah pikiran kita tidak. Nah, ini yang penting ini loh. Ya. Itu pemikiran kita enggak? Nah, ini dia. Hasrat ingin tahu saya tuliskan dalam buku. Dan itu merenung. Seperti apa sih perilaku gen Y dan Z seperti apa? Saya renung, saya baca, terus ada tulisan saya baca, saya cuplik, saya ikuti gitu loh. Ada narasumber ini saya pakai gitu aja. Yang penting kita tidak plagiat. Kita tulis namanya situ. Ya, kampung takhiran itu maksudnya yang baru enggak gitu loh. Ya, nah ini paket ini ya, ini paket dalam proses kita nanti menulisnya. Ya, nanti tadi saya bilang ya kualitatif atau kuantitatif. Nah, ini persen sini Bapak Ibu. Ini yang persen di sini. Kita cenderung di sini kita nih. Ya, kita cenderung kuantitatif nih cenderung. Untuk bicara sini jarang nih. Ya, mahasiswa saya S2, S3, saya arahkan ke sini nih. Prof, saya minta ini juga, Prof. Ini yang pasti deh, Prof. Gitu loh. Ada hitung-hitungannya. Nah, paling ini lebih gampang. Ya, ini cuma deskriptif, menjelaskan saja. Tapi pakai teori ada di sini. Ya. Nah, yang paling sulit juga adalah di sini. Ya, nanti semoga Bapak dan Ibu sudah disyaratkan buku yang dipakai 5 tahun ke belakang, 5 tahun ke belakang, Bapak Ibu. Ya, jadi yang nanti yang sudah atau yang siap menulis skripsi,
tesis, disertasi, buku ada 5 tahun ke belakang. Nah, kalau jurnal juga seperti itu. Nah, nanti dikasih tahu jurnalnya harus terakreditasi. Tidak boleh mengambil jurnal yang non akreditasi. Nah, gini ya. Terus baru perencanaan naskah. Nah, ini agak susah nih, perlu pendampingan di sini. Setelah kita punya ide-ide, kita sudah bisa, nah bagaimana bisa terbit ke dalam satu tulisan yang baik. Nah, ini salah satu modelnya, sifat bahasa tulisannya seperti gini ya. Gaya bahasa selingkungnya, sisi mengenai tulisan. Nah, ini nanti ini merujuk pada tata tertibnya di jurnal, di artikelnya seperti ini. Ya, ini harus ada. Jadi nanti kalau Bapak Ibu masuk ke tempatnya Mas Royan, itu seperti apa tata tertibnya atau template dari jurnalnya itu. Ya, harus ada template dari masing-masing jurnal, dari masing-masing sistem yang akan dipakai oleh kita. Karena ini penting ini. Ya, semakin jelas, semakin tergambar ide kita, semakin bagus akan dibaca sama orang dan dipakai untuk menambah beban tulisan lain. Ya, terus dalam karya tulisan jangan takut menulis. Nah, ini penting nih. Ya, nih saya sadarnya mahasiswa saya sudah mulai kecil-kecilan menulis. Tidak usah banyak-banyak, cukup 60 halaman, ya. Monokrof, yang penting ada kenangan bahwa Anda sudah punya suatu karya ilmiah di dalam buku. Yang penting. Oke ya, ini saya kira udah biasa nih, anatomi penulisan, ada judul, ya, judulnya apa? Judul yang menarik, ya, buat judul yang menarik. Ya, saya membuat buku ini gen Y dan Z perilaku di organisasi. Udah gitu aja. Nah, orang pasti tertarik, kayak apa sih gen Y dan Z ini di dalam perilaku organisasi. Ya, jangan lupa nama penulis, ya. Terus abstrak, kata kuncinya apa, ya, ada penulis ini biasa. Ini model di dalam penulisan jurnal. Abstrak, ya, ringkasan padat tentang ide yang penting, ya, membuat tulisan seperti. Nah, Bapak dan Ibu, masih satu hal yang penting adalah pada saat kita membuat abstrak, itu ini penting nih. Abstrak sini, mahasiswa kita nih tidak membaca aturan ini seperti ini. Ya. Abstrak itu harus ini aturan nih Bapak Ibu. 200 suku kata. Tapi isinya padat di situ. Ya, dari judul, latar belakang, dari tujuan, terus temuan. Teori dan temuan, terus ada kesimpulannya. Dah, itu lebih kurang 200 kata sampai 200 sampai 300 kata. Berikutnya lagi, ya, tidak ada singkatan. Ya, tidak boleh menyikat. Misalkan dan, YG, maksudnya yang, nggak boleh. Kecuali yang memang kalimat sudah dibiasakan untuk disingkat. Ya, dalam bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Kata kuncinya, ya udah, saya kira lebih kurangnya seperti ini ya, Bapak dan Ibu. Cukup ya. Landasan teori ini metode, saya kira ini nanti bisa dicari sendiri ya. Ini saya kira cukup lah. Revisi, publikasi, nah ini seperti ini. Saya kira pelanggaran ini sekali lagi segini, yang penting ini sangat penting. Ya, yang ini. Mengambil kata-kata atau kalimat atau teks orang lain tanpa citasi. Nah, ini nggak boleh kita nih. Ya, hati-hati Bapak Ibu. Nantinya kena ke sini nanti Pak, hati-hati. Ya. Jadi sebelum diterbitkan, biasanya Mas Ren itu akan ngecek di Turnitin. Aturannya kurang lebih 20%. Ya. Karena Turnitin itu kenapa dilihat? Karena banyak orang tinggal copy paste sekarang nanti kalau kita nulis tidak boleh lebih dari 20%. Ya, jadi oleh karena itu nanti mahasiswa kita nanti sebelum sidang itu suruh ngecek dulu Turnitinnya. Kalau sampai lebih dari 20%, disuruh kecilkan dulu sampai 20%. Kalau masih yang baru mungkin 30% lah ya, tidak sampai 20. Kalau 30% itu masih ideal. Ya. Tapi kita sedang hati-hati nih kalau nanti kita coba ke mahasiswa untuk sebelum sidang
akan dicek Turnitin-nya, baru boleh sidang. Nah, sehingga di dalam karya ilmiah kita sudah tidak ada beban Turnitin, tidak ada beban plagiat. Ini salah satu upaya, sedang beberapa perguruan tinggi sudah menggunakan cek plagiat ini. Dan risikonya 20-30% Turnitin-nya. Itu ya. Nah, terus berikutnya lagi, ini etika berperilaku, tidak boleh ya. Ini punya etika lah, punya ngerti bahwa kita itu seorang akademisi yang harus memberi penjelasan kepada orang lain. Itu ya. Strategi, nah ini udah saya kira dengan menggunakan software. Nah ini ada nih ya, Turnitin, plagiat cek ini seperti ini. Ini contohnya nih nantinya ya. Jadi kita sebelum kita kirim ke jurnal yang terbit, kita harus benar-benar ngecek. Jangan sampai terjadi ini, cek Turnitin nanti itu. Ya, ini bahaya kalau sampai kita ketemu. Nah, saya kira ini yang terakhir ya. Oke, jadi lebih kurangnya Mas Royan ya sudah lebih kurang ya, cukuplah kita berbaginya. Yang penting hari ini Bapak dan Ibu yang saya hormati bisa sedikit berbagi ya, karena menurut Pak Menteri tadi mahasiswa S1, S2, S3 wajib membuat karya ilmiah. Nah, kalau belum bisa, mulailah kita belajar menulis. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga ada masukan sehingga kita bisa berdiskusi. Lebih kurangnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Banyak Terima kasih, Prof. Haris, tapi sebelum mungkin kita buka pertanyaan, Prof izin. Mungkin ada 2 atau 3 pertanyaan Gi. Ya, silakan. Tapi sebelum itu mohon izin, Prof. Saya mau tadi karena diminta untuk menyampaikan sesuatu, jadi saya berpikir untuk sekiranya ada lah yang mau saya sampaikan sedikit. Tapi saya nggak nyiapin materinya, Prof. Nggak apa-apa, yang penting saudara sampaikan. Ya, karena tadi apa namanya moderator gitu, tapi sudah. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi sebetulnya sudah dijelaskan ya sama Prof Haris bahwa kami Mandalika Institute ini adalah lembaga publikasi ilmiah. Nah, yang mau saya sampaikan itu di jurnal kami. Nah, jurnal kami ini ya sudah ada yang terakreditasi Sinta, ada juga yang ISSN. Nah, untuk mengeceknya Bapak Ibu silakan bisa dicatat, diingat ya. Namanya Mandalika Institute. Nah, di Google sudah ada websitenya Bapak Ibu. Nah, di halaman website ini juga ada jurnalnya, kemudian sudah ada ISBN tadi yang sudah disebutkan sama Prof Haris. Nah, kita juga lembaga publikasi buku ya. Nah, untuk cara cek ISBN gampang juga Ibu, ISBN. Nah, kita cari di Perpusnas. Ya, di Perpusnas kita tinggal klik Mandalika ya. Nah, kalau udah ada resmi di sini penerbitnya atas nama Mandalika, berarti itu penerbitnya resminya. Nah, Bapak Ibu terserah. Tadi kan instruksi dari Prof Haris itu penerbitin jurnal atau buku. Nah, terserah Bapak Ibu mau nerbitin di mana, mangga gitu. Yang penting sudah memiliki izin gitu. Nah, untuk jurnal sendiri ya, untuk jurnal sendiri itu di ISSN. Ada ISBN, ada ISSN. Nah, ISSN ini untuk jurnal. Nah, untuk yang Sinta, Bapak Ibu bisa klik di sinta.kemendikbud.go.id, jurnal Cahaya Mandalika. Nah, ini jurnal kami yang sudah yang sudah terakreditasi Sinta.
Nah, berikut Bapak Ibu. Nah, ini sudah terakreditasi Sinta ya. Nah, ini adalah Sinta 5 ya. ya, betul. Nah, ini untuk ISSN-nya juga bisa dicek Bapak Ibu. Nah, saya tertarik tadi yang disampaikan Prof. Haris ya, sangat menarik dan saya kira semuanya nih kita semua sebagai mahasiswa perlu untuk publish jurnal. Nah, sifatnya kami membantu ya. Tentu itu sudah di-review oleh dosen masing-masing. Tadi juga sempat disinggung ada pendampingan juga dari dosen sesuai keilmuan. Misalnya manajemen, berarti saya kira yang manajemen untung bisa dekat sama Prof. Haris. Sehingga nanti mungkin prosesnya bisa lebih mudah ya, karena Prof. Haris fokus di manajemen itu sendiri. Nah, mungkin nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang saya kira apa ya, ditanyakan, silahkan bisa langsung di chat atau langsung ya. Baik, itu mungkin Prof dari lembaga kami, ya kami sifatnya membantu sehingga apapun nanti yang perlu ditanyakan silahkan terkait penerbitannya ya. Yang penting itu tadi, misalnya teman-teman punya tesis atau skripsi ya, itu dikonversi dulu dari jurnal. Ada judul, ada abstrak, pendahuluan ya. Nah, untuk terkait template ya, ini di masing-masing jurnal kami ini ya, ada template-nya masing-masing. Nah, ini ada database jurnal kami ya. Nah, misalnya dari pendidikan nih, berarti yang manajemen studies. Nah, ini kita bisa cek template-nya di sini. Apakah kemudian harus pakai ukuran hurufnya seperti ini kan, nanti tinggal Bapak Ibu cek aja. Nah, selebihnya nanti bisa dicek langsung atau tanyakan di WhatsApp di admin. Karena setiap artikel ini kan dari bidang-bidang yang berbeda. Jadi yang mengerjakan itu dari bidang-bidang yang sesuai dengan skop Bapak Ibu. Saya kira itu, Prof. Silakan barangkali ada yang ditanyakan terkait materi dari Prof. Haris tadi atau enggak. Baik, terima kasih Mas Royan. Jadi Bapak dan Ibu yang kami hormati, jadi lembaga ini adalah lembaga yang akan pendampingan manakala Bapak Ibu ingin menerbitkan tulisan karya ilmiah. Satu. Yang kedua, tadi saya sampaikan, lembaga ini mempunyai harus terakses ke Dikti, ya, karena dia harus di Sinta 1 sampai Sinta 6. Nah, pas kebetulan beliau ini masuk ke Sinta 5, ya. Di antara jurnalnya beliau Sinta 5 ada. Nah, nanti tentunya mereka ini juga bermitra kepada sesama lembaga. Nah, nanti apakah tadi ini ada pertanyaan apakah bisa masuk ke link Sinta 2? Saya kira dia bisa membantu. Apakah bisa masuk ke Q1, Q2, Q3? Saya kira dia bisa membantu. Itu persoalannya. Ini lembaga resmi gitu loh, ya, bukan lembaga yang sifatnya akan menghantui ketidakpastian, ya. Tapi terus terang, saya akan merekomendasi kalau ada masalah tentang ingin masuk ke jurnal. Nah, bisa ketemu, ini kan kita udah ketemu nih wajahnya direkturnya ini loh. Ini anak muda, ini direktur anak muda ini ya. Nah, ini saya kira saya akan komplain kepada beliau, akan saya cari kalau dia merugikan peserta. Apalagi ini pesertanya adalah sebagian besar mahasiswa saya semua. Ya, izin Mas Royan, semoga Mas Royan senang hati. Nanti kalau ada mahasiswa saya bertanya atau beringin pendampingan untuk membuat jurnal. Karena suatu saat ada kebijakan baru, semua mahasiswa wajib menulis artikel ilmiah. Nah, itu nanti pasti ada. Nah, kalau anak S3 itu sudah wajib dia harus menulis artikel sebelum dia membuat disertasi. Kalau S2 nanti ini akan rame nih. Pasti ada di antara peserta ini akan menanya lembaga Mas Royan. Kalau ke saya ya karena saya motivasi untuk menulis artikel. Nah, ya gitu. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, yang sudah angkat tangan tuh Ibu atau Bapak nih, Meta Nur Cahya dengan selfie. Silakan. Silakan Ibu selfie. Assalamualaikum Prof, selamat pagi.
Pagi. Saya Shelfie dari Stima ini, Ya, kelas AB1. Prof izin bertanya, tadi ya. terkait dengan proses Turnitin. Jadi di sini ingin saya tanyakan adalah standarisasi untuk besaran plagiarisme saat Turnitin itu berapa persen? Apakah setiap kampus atau tempat publikasi memiliki standar yang berbeda-beda? Karena kebetulan kemarin saya S1 di Pancasakti, Prof. Lalu ada batasan maksimal itu 25% dan kebetulan pada saat di Turnitin di proses screening saya keluar hasilnya itu 21%, artinya langsung lolos seperti itu. Seperti itu, Prof, pertanyaan saya. Jadi apakah setiap kampus ataupun dari tempat publikasi memiliki standarisasi yang berbeda-beda, berapa persennya? Demikian, Prof. Terima kasih. Terima kasih Mbak Selvi, mahasiswa saya juga ya. Intinya 20%, intinya 20%, intinya ya, 20%, intinya 20%. Nah, tapi kadangkala ada satu tempat lembaga yang mungkin dia berani membuat di atas 25 lah gitu. Mungkin sampai 20-25 gitu. Dia tidak berani besar. Kalau besar nanti wah, ini bahaya ini gitu loh ya. Intinya 20%. Ya, tapi ada lembaga yang sampai 25. Tapi dia wajib terbit ya ada kok gitu loh. Jadi itu prinsipnya seperti itu. Memang keterpedan tidak akan lebar, tetapi tidak lebih dari 25 sampai 20. Tapi ada yang lebih parah lagi 15% gitu loh. Ya, coba Mas Royan seperti Siap. apa? Ya, Prof, izin terkait plagiasi kan tadi ya seperti dibilang dari kampus aja itu sebenarnya punya standarisasi dari kampus nih. Dari kampus termasuk juga jurnalnya, Prof. Apakah Ya. kemudian harus terbit di Sinta 5 untuk mahasiswa S1 atau Sinta 2 kan standarnya nilainya beda nanti, Pak. A, B, C kan begitu kira-kira. Betul, Nah, iya. kami juga memiliki standarisasi terkait plagiasinya. Nah, biasanya itu untuk yang 25% itu di jurnal nasional, 20% itu di internasional yang tadi Copernicus. Nah, ada yang 15% Prof Betul, di iya. Scopus. Iya. Ada Iya. juga yang 10% kalau nggak salah di kampus di Jogja. Itu 10% Prof, belum termasuk referensi. Nah, Ya. saya kira ini harus perlu kita gabungkan. Bagaimana, nanti kita ngikut aja lah Prof. Dari kampus seperti apa. Yang penting jangannya itu dari atas 25. Ya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Tetap Bapak Ibu nanti akan dicek Turnitinnya. Kalau yang ideal itu 20 itu udah ideal, 20 udah ideal. Harus 20%. Nah, nanti pada saat ketemu 20 lebih, nah nanti lembaga pendamping itu akan berupaya mengecilkan karena ada variasi-variasi dari kalimat atau bisa dirubah sesuai dengan amanahnya ada. Ya, memang sekarang ini baik skripsi, tesis, disertasi itu sudah mulai itu minimal itu 20, rata-rata 20%. Gitu ya Mbak Selvi, ya teruskan perjuanganmu untuk membuat artikel. Baik, terima kasih, Prof. Terima Ya, kasih, Mas Royan. ada lagi silakan, silakan Mbak Meta. Ada lagi? Terdengar tidak, Prof? Belum mendengar. Hah? Halo? Ya boleh, baru terdengar. Sudah terdengar ya, Prof? Sudah. Oke, terima kasih, Prof. Selamat siang semuanya. Begini, Prof, saya sudah mempunyai satu artikel dan mungkin akan terbit di jurnal pencerahan. Apakah bisa saya memasukkan satu artikel saya lagi di jurnal yang miliknya Mandalika Institute gitu, Prof? Nah, itu yang mau saya tanyakan. Terus bagaimana cara, dan saya juga pernah nulis buku juga dan udah ber-ISBN, apakah bisa untuk masuk juga ke Institut Mandalika ini? Terima kasih, Prof. Baik, Ibu Meta dari mana ya? Kenapa, Prof? Dari mana ya? Saya dari Bekasi, Prof. Oh, Bekasi. Baik, Bu Meta. Mahasiswa Stima juga, semester 3. Masa lupa sih, Prof, sama saya? Namanya juga Prof itu lupa ya. Baik, terima kasih Ibu Meta. Lupa, itulah orang tua. Mas Royan, itu coba dibantu tadi Mas Royan itu. Ya, silakan. Untuk, nah itu berkaitan juga sebenarnya dengan apa yang dipertanyakan tadi sama Prof Selfie ya.
Dan kalau naskah yang sudah dipublish itu tidak bisa diterbitkan lagi. Itu nanti ke plagiasi. Di turnitin.com itu akan terdeteksi. Maka saran kami ya harus bikin naskah baru. Apalagi sudah ada ISBN. Ya, ya. Jadi sekali lagi Bu Meta, jurnal harus sekali terbit, tidak boleh dipindahin lagi, nggak boleh. Ya, nggak boleh. Satu. Yang kedua, membuat buku yang sudah terbit itu nggak boleh lagi, nggak boleh diterbit lagi ke tempat lain, karena dia sudah punya di sana, gitu loh ya. Kecuali boleh dicetak di tempat lain, karena sudah ISBN-nya dari lembaga sana, cetak lain. Nah, nanti direvisi boleh. Nah, tapi apakah ada perjanjian? Nah, ini perjanjiannya berlanjut atau tidak? Kalau tidak, itu sudah selesai, di situ selesai. Nah, nanti direvisi di tempat lain, tapi ISBN tidak berubah. Ya, karena ISBN itu sudah mentok, itu nggak bisa dirubah karena sudah masuk ke perpustakaan negara. Ya, nggak bisa. Ya, jadi harus merubah. Saya pernah seperti itu, Ibu, Bu Meta. Ya, saya pernah seperti itu. Jadi salah satu penerbit itu agak kurang berkomunikatif lah ya. Akhirnya saya rubah, judulnya saya rubah. Judulnya saya rubah, dalamnya saya tambah. Nah, maka berubah. Sehingga saya punya buku-buku yang tidak sama. Ya, karena saya nambah bab, beda judul. Nah, saya kasih ke penerbit lain. Nah, saya nanti ini akan berupaya mencoba buku saya ke Mas Royan nih, karena Mas Royan kemarin baru jurnal. Nanti saya coba sebesar apa, apakah saya diajak berkelanjutan sampai muncul Haki, ya, sampai saya Royal, dan nanti saya baru dapat satu nih buku yang saya dapat royaltinya, ya. Nah, sekarang baru mau dapat lagi nih yang kemarin saya buka bedah buku di Bekasi. Ya, saya sudah diminta kelanjutannya, Prof. Ini mohon ditulis, kita akan kerjasama untuk kelanjutan. Nah, gitu. Jadi saya juga akan mengajak mahasiswa saya. Kemarin ada alumni saya, Stima ini sudah ke kampus mau mengajak menulis bersama. Oke, kebetulan gitu loh. Jadi semuanya mahasiswa boleh kok, boleh mengajak saya, mungkin Prof, boleh nggak Prof? Ya paling enak itu saya cuma menulis kata pengantar guru besar, itu paling enak. Ya, pengantar kata guru besar. Tapi kalau Prof nyumbang satu bab tentang apa, saya sumbang. Gitu aja nggak apa-apa ya. Jadi kita berkolaborasi baik dari mahasiswa atau dari orang yang ingin berbagi ilmu pengalaman ke dalam suatu karya ilmiah. Makasih ya Mbak Beta sama Mbak Selvi. Yang lain ada? Silakan yang lain. Tapi tadi coba dibaca di chat Mas Royan. Ada dibaca. Oke, Mas Ramses silakan. Siap, Prof. Mohon izin. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Prof Ya. dan Pak Royhan serta Bapak Ibu semua yang kami hormati. Saya Ramses dari Istima ini ingin menanyakan, saya tertarik sebenarnya adanya Institut Mandalika ini. Jadi apa yang disampaikan Pak Prof pada saat kita pembelajaran, kita harus bisa memanage, artinya mengelola sumber daya manusia untuk mencapai tujuan. Nah, cara-cara ini sebenarnya pekerjaannya seorang magister manajemen. Nah, saya tertarik dengan Pak Royan Hafiz ini, izin Pak Prof. Kebetulan memang ada media yang saya buat, PT Antartika Media Indonesia, dan rekan-rekan juga lagi proses ya akreditasi. Jadi mungkin setelah sesi ini nanti bisa saya juga lanjutkan komunikasi sama Pak Royhan supaya nanti bisa berkolaborasi lah. Dengan adanya Zoom ini saya lihat pemikiran saya akhirnya kelihatan, oh ternyata peluangnya di sini. Contohnya untuk jurnal Magister Manajemen
ada yang kita sudah buat itu jurnal komputer sama ekonomi juga ada. Nah, ekonomi juga ada. Jadi lagi proses akreditasi. Jadi kedepannya saya minta mau izin nanti sama Pak Prof. Ya karena mahasiswa dari Pak Prof juga. Jadi sangat tertarik. Bagaimana nanti ya bisa juga berkolaborasi lah. Apakah nanti jurnal militernya kita ambil, rekan-rekan militer juga yang bisa buat ya jurnal khusus militer lah, militer dari ASN-nya dan lain sebagainya. Karena memang di sini saya lihat juga eh, ada dari ASN, militer atau institusi lah ya kalau pemerintahan. Saya masih bingung walaupun sudah ada atau lagi proses eh, akreditasi di Antartika jurnal saya, hanya itu kan yang dikelola oleh eh, apa SDM kita, ada yang lulusan dari BINUS ya, lulusan S2 dari BINUS yang mengelola. Cuma mereka yang memberikan peluang ini. Jadi mudah-mudahan bisa nanti berkolaborasi. Saya sampai saat ini sudah sering memang mendengarkan jurnal-jurnal. Pertanyaannya ini izin Pak Prof, Ya, lanjut. kalau kita membuat suatu jurnal, apakah hanya satu dari satu penelitian yang sudah diteliti orang, atau bisa ada 3 penelitian yang kita rangkum sehingga kita sesuaikan dengan ya protapnya seperti itu. Mohon izin, Pak Prof. Jadi gini ya, kalau melakukan penelitian kita boleh berkolaborasi atau kita individu. Itu dulu pertanyaannya ya. Jadi sekarang nanti Mas Ramses ini akan melakukan penelitian yang dibentuk baik di dalam karya akademik tesis atau non akademik gitu ya. Nah, itu pertanyaan pertama. Jadi Mas Ramses boleh individu atau berkolaborasi membuat suatu penelitian. Itu dulu ya. Nah, yang kedua, kalau orang sudah melakukan penelitian itu sebagai sumber acuan kita untuk membenarkan karya ilmiah kita gitu loh ya. Jadi tidak, kalau kita mau meneruskan penelitian orang lain boleh. Nah, itu intinya ya. Kalau kita temuan orang itu, kata kuncinya di dalam sarannya untuk peneliti berikutnya mohon ditambah variabel ini karena ini perlu ditingkatkan, itu boleh ya. Tapi kalau sudah melakukan penelitian kita peneliti lagi itu nggak boleh ya, harus menambah, meningkatkan boleh gitu, menambah boleh ya. Nah, jadi sebaiknya Bapak sendiri atau bersama teman untuk membuat suatu karya ilmiah. Nah, gitu ya. Nah, sehingga makin banyak rasa keingintahuan Anda menemukan sesuatu gitu ya. Kalau enggak boleh kok meneruskan, namanya duplikasi. Boleh menduplikasi boleh. Tetapi duplikasi itu harus ada yang baru. Jangan dari orang itu enggak ada pembaruannya, itu enggak boleh. Itu namanya plagiat gitu loh. Nah, plagiat itu bisa dari kita loh ya. Misalkan saya membuat tulisan, saya bisa mengambil diri saya itu plagiat juga, nggak boleh. Nah, ini bahayanya juga nih, kita melakukan penelitian dengan nama kita atau dari sumber kita itu nggak boleh, harus hal yang baru. Nah, seperti itu Pak Ramses ya. Dan saya terima kasih teman-teman saya di antara sini ada yang sudah mau misalkan mulailah bergerak gitu ya. Karena kita tahun 2024 kita nggak tahu nih akan apa ada lagi nih ya. Ada apa lagi dalam dunia akademik. Ini kan barusan aja menterinya kan, menteri kemarin sudah memberitahu ada kampus merdeka. Mahasiswa S1 boleh magang, bisa menulis tesis atau non tesis, non skripsi. Nanti S2 belum nih, ya. Nanti S2 apa nih? Kalau S3 jelas disuruh membuat artikel masih terbit. Sebelum selesai dia membuat artikel. Nah, ini S3 ini memang luar biasa sekarang. Masa saya bebas, tidak usah membuat artikel. Sekarang ini S3 semester 2 dia disuruh menulis artikel. Coba. Paling nanti dia menggunakan artikel itu untuk menjadi buah kalau dia sudah pernah membuat artikel. Dia baru sidang.
Nah, ini S3 itu berat sekarang. Nah, S2 belum sampai. Nah, makanya Bapak dan Ibu mulailah belajar. Siapa tahu nanti Bapak masih semester 1, semester 2, tahun depan ganti presiden, ganti menteri, ganti lagi kebijakan. Hati-hati itu. Ya itulah, itu dinamikanya pemimpin itu pasti akan hal yang baru dibuat. Nah, apalagi namanya kata kunci, kita harus hidup dari suatu perubahan ke perubahan. Nah, hati-hati nih ya. Kita harus hidup dari suatu perubahan ke perubahan, tetapi tidak merubah yang sudah ada. Nah, ini hati-hati nih, kalimat-kalimat perubahan ini bisa full perubahan total, generasi milenial ini Bapak dan Ibu, ataukah kita memperbaiki yang sudah ada atau meluruskan yang sudah ada. Nah, jadi sekarang ini Bapak dan Ibu yang masih semester 1, ya, menuju semester 2, Anda 2024 jalan loh ya. Apa kita nggak tahu. Semoga presiden yang baru nanti meneruskan atau ada pun nggak apa-apa. Perubahan pasti harus ada perubahan. Tapi jangan yang konyol gitu loh ya. Kita nih kalau saya nih ya bagaimana ikut aja lah apa yang terbaik bagi rakyat dan bangsa Indonesia. Oke gitu ya Pak Ramses. Nanti setelah ini langsung Mas Royan langsung silakan untuk ya langsung berakreditasi seperti apa. Silakan. Ya, untuk Terima akreditasi kasih Pak Prof. Ya. banyak juga regulasinya, Prof. Tadi ya dari tahun ke tahun tentu ada perubahan, ada regulasi baru. Nah, itu yang kita sikapi. Ya, harus kita analisis dulu bagaimana, apakah itu jurnalnya sudah 2 tahun, kemudian apakah skupnya sudah. Nah, pada saat pengajuan di Arjuna itu banyak juga mengisi semacam pilihan atau kategori dalam jurnal. Intinya itu internal banget lah istilahnya, dan tidak bisa kira-kira didiskusikan di sini karena itu harus masuk ke akun Arjuna sendiri. Ya, yang menarik tadi Prof, izin karena kita boleh saya kutip tadi yang tentang manajemen SDM itu, nanti mungkin saya buat jurnal, kebetulan istri saya manajemen juga, nanti kita kutip itu untuk dijadikan referensi. Kalian saya mau izin Prof, takut lupa saya. Ya pokoknya kalau nanti Mas Ramses sama Mas Royan ada komunikatif, itu kelanjutan dari proses kita berkembang. Itu prosesnya ya. Karena apa? Karena kita masih satu bagian daripada akademisi. Itu aja yang penting ya. Tapi kalau nilai bisnisnya itu risiko berdua. Kan nilai bisnisnya itu ya. Itu lain-lain lagi gitu loh. Ya. Ada lagi sebelum saya semuanya bisa izin Prof. Iya, Bu Pepi, silakan Bu Pepi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Prof. Haris, Mas Royan, dan teman-teman semua. Begini, Prof, yang saya ingin tanyakan, Prof. Ini kan terkait sama tesis, itu membuat jurnal, Prof. Nah, kalau memang, maksud saya, antara tesis sama jurnal ya Prof ya. Nah kalau jurnal itu kan publikasinya antara 1 bulan, 3 bulan, atau setengah tahun nih. Nah ini untuk kelulusan itu berdasarkan publishnya nanti terbitnya, atau memang sudah sebelum terbit itu memang sudah lulus, oke, lulus gitu Mas. Itu Prof yang saya tanyakan, karena itu publish jurnal itu lumayan waktunya karena kan ngantri juga ya Prof ya untuk untuk dipublish. Itu saja Prof, terima kasih. Baik, terima kasih. Ini kayak kuliah aja nih, karena semua masih. Ya baik, tapi gini Bapak, terima kasih. Jadi gini Bu, masing-masing perguruan tinggi, ya, masing-masing itu beda membuat kebijakan untuk meminta mahasiswanya membuat artikel dari suatu kegiatan penelitian. Ya, nah biasanya sebelum sidang itu dia sudah punya artikel yang publish. Nah, gitu Ibu. Ya, sebelum sidang dia sudah punya artikel publish. Ya. Nah, jadi mau sidang kapan gitu loh, Bu. Ya, jadi bimbingan kalau S3 itu kan 4 kali sidang, Bu. Pertama proposal. Ya, kalau di tempat dulu saya ngajar tuh pertama proposal, sidang proposal. Yang kedua hasilnya lapangan. Yang ketiga ujian tertutup. Ya, nah jadi 1 proposal, 2 hasil, ketiga tertutup. Nah yang keempatnya formalitas Ibu, sidang terbuka
gitu loh. Ya, nah pada saat sidang tutup dia sudah harus menerbitkan jurnal yang sudah terbit sebelum di sidang terbuka. Nah, kalau S2 kan cuma 2 kali, sidang proposal sama sidang hasil, ya langsung sidang nih. Nah, kebijakannya biasanya nanti semester 3 itu sudah punya artikel. Nah, kalau enggak semester 2 sudah punya artikel dari kegiatan proses dari setelah dia lulus mata kuliah metodologi penelitian. Ya, jadi semester 2 itu dia sudah dibuat tulis menulis artikel ilmiah, ya, semester 2 sekaligus dicoba di metode penelitian. Ya. Nah, di situ dia terbit. Nah, semester 4 pada saat dia akan sidang dia sudah dapat itu, sudah dapat jurnal yang terbit. Ya, gitu ya. Hanya persoalannya saya enggak tahu nih, perguruan tinggi itu macam-macam. Kalau yang sudah terkenal, dia minta Sinta 2. Kalau perguruan tinggi yang sedang-sedang aja, dia minta Sinta 3 atau 4. Perguruan tinggi yang paling tengah lagi, itu 5 dan 6. Tapi untuk S2, dia pasti minta 3 dan 4. Itu S2 itu 3, 4. Nah, terbitnya 3, 4 itu kadang-kala ada loh, lembaga yang menerbitkan per bulan ada. Ada yang lembaga terbitnya 3 bulan ada yang 6 bulan ada yang setahun. Tapi kadang-kadang yang paling banyak setengah tahun. Ya, Sinta 2 6 bulan. Sinta 3, 4 itu kan bisa internasional Ibu. Itu bisa bulanan. Biasanya kalau 3, 4 itu setara dengan internasional terindeks Copernicus. Nah, itu Bu. Jadi tergantung nanti perguruan tingginya nih. Nah, saya lembaga Stima ini itu sudah berdebat sama pimpinan apakah masuk ke 3, 4 atau 5, 6. Saya diketawain kalau Prof kok 5, 6 sih Prof, S2 itu beda, 3, 4 lah Prof. Waduh, ya udahlah nggak apa-apa, tergantung pimpinan aja. Nah, 3, 4 itu ya seperti itu Ibu ya. Tapi yang jelas harusnya memang artikel yang akan ditampilkan adalah biasanya itu sebelum sidang artikel atau ya sebelum ngambil ijazah sudah punya artikel dari tesis atau dari disertasi. Nah, saya akan berkelit nanti sebaiknya setelah sidang sebelum ngambil ijazah itu dia boleh terbit artikel. Kalau sebelum sidang kan yang dipakai tulisannya kan tulisan hasil karya ilmiahnya tesis disidangkan, sudah direvisi, dijadikan artikel sebelum wisuda atau pada saat ambil ijazah itu boleh diambil. Buktikan, nih saya sudah menulis artikel dari tesis yang sudah saya teliti, boleh seperti itu. Kalau S3 tidak, S3 membuat 2 artikel. Satu artikel disertasi, yang satu artikel yang belum jadi disertasi. Memang S3 itu parah sekarang. Ya, biayanya lebih mahal dan dia harus membuat artikel Sinta 2. Nah, itu untuk program. Nah, tadi ada pertanyaan Mas Royan, tadi saya baca di pertanyaan, lembaga Madilika ini bisa nggak membantu penerbitkan ke Sinta 2? Baik, Prof. Sebetulnya bisa saja, tapi itu tentu harus direview dulu ya. Karena tadi sudah disebutkan bagaimana substansinya, novelty-nya kan begitu, Prof. Nah, yang menentukan itu adalah kualitas artikelnya lagi. Nah, ini tugasnya Prof. Haris. Nah, kemudian kalaupun diperlukan Sinta 4, Sinta 3, Copernicus tadi yang disebutkan, kita bisa bantu. Dan ada jurnalnya, saya kira di website resmi kami sudah tersedia. Nah, itu juga bisa dicek kayak tadi. Memang kita sangat dituntut untuk terus belajar. Semuanya ini bisa publish semua. Yang penting pertama, tentukan di mana jurnalnya mau terbit ya, tentukan, terus kemudian di template sesuai tujuan jurnal itu. Nanti sambil dikomunikasi sama dosen pembimbing atau penulis keduanya ya. Nah, kemudian submit, review, revisi, dan ada LOA-nya untuk diajukan ke akademik. Di dalam LOA itu kan ada
nama penulis, judul, bahwa kemudian sudah diterima untuk diterbitkan tanggal sekian di jurnal ini. Begitu kira-kira. Ya, ya. Izin Salah Prof. satunya ya, Ibu Pepi. Ya, ya berarti publishnya harus di Sinta ya Prof ya. Selain itu tidak boleh ya. Ya, jadi gini, kalau jurnal nasional, namanya jurnal nasional itu Sinta 1 sampai Sinta 6. Ya. Tapi di situ ada lagi jurnal nasional belum terakreditasi. Nah, biasanya mahasiswa S2, S3 harus publish di jurnal nasional terakreditasi. Nah, itu ya. Terus kalau jurnal internasional harus terindeks. Ya, terindeks itu dua, terindeks Copernicus, terindeks Scopus. Nah, itu kalau terindeks Scopus itu mahal. Kalau terindeks Copernicus agak, nah agaknya ini nanti koordinasi sama pendampingannya. Nah, gitu Bu Pepi. Ya, sehingga nanti kita nggak tahu ya, masa depan kan pilihannya gini, masa depan penuh dengan ketidakpastian. Nah, ketidakpastian itu apakah akan membuat kita pasti? Insya Allah pasti. Tapi tidak pasti, ya juga gitu loh. Yang penting Bapak Ibu tetap mendapat respon dari kanan kiri. Nah, hari ini kita bersyukur mengatasi masalah tidak pasti. Sudah diaba-aba sama satu lembaga yang namanya Mandalika. Nah, dan Mandalika tadi sudah memberitahu, saya kasih tahu, ini sudah 2012 itu sudah ada loh. Dari Pak Menteri mengatakan wajib. Nah, berarti kan tinggal nyontek aja. Nah, tapi nanti kalau ganti Menteri Pendidikan, itu bisa ditingkatkan lagi gitu loh. Wah, ini udah ada toh. Ya ini diteruskan lagi. Menindaklanjuti SK sekian ini wajib. Nah, sudah selesai lagi deh. Maksudnya udah kalang kabut lagi. Jadi kita sudah mulailah dari apa yang kita harapkan. Tetapi sekali lagi Bapak dan Ibu yang sedang kuliah, kalau toh nanti diminta sebagai karya ilmiah, Bapak dan Ibu langsung tanya sama kaprodinya, apakah sudah ada kebijakan. Ya, jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, teman-teman kita yang di sini yang sedang ikut ini, Anda semuanya mahasiswa, tolong koordinasi sama kaprodi, sama dekan, sama rektor. Apakah ada kebijakan seperti apa gitu loh ya, sehingga kita terus berantisipasi kalau ada sesuatu yang berubah. Gitu ya, Bu Pepi. Terima kasih. Terima kasih Prof. Haris dan Mas Royan atas penjelasannya. Terima kasih. Sama Ibu, ya. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada lagi, saya sampaikan kembali ke, ada Pak Hendra. Silakan Pak Hendra. Izin Prof. Ya. Pak Royan izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hendra Prof, yang kemarin sempat screenshot juga. Izin nanya sedikit Prof, bisa ya? Bisa, silakan. Terkait tadi Sinta 34, kayaknya saya harus ramah 1-2 Prof. Kalau untuk saya punya mini artikel dulu Prof terkait kebijakan tentang dunia pendidikan, mungkin eranya era sebelum yang sekarang begitu Prof ya, karena mungkin akan sedikit berbeda analisisnya kalau saya lihat. Mini artikel Prof, memang skalanya masih belum secara studi empiris terkait tadi ada ada statement review yang kata Pak Royan itu bisa permohonan khusus ke Kaprodi atau ke Prof ya Prof ya, minta review gitu seperti itu ya untuk bahan awal seperti itu mungkin Prof, izin. Terima kasih. Ya, jadi gini Bapak Ibu, kalau sekarang yang penting bagi saya, dan saya terima kasih kepada Lembaga Mandalika yang telah menyebarkan kaidah-kaidah akademisi gitu ya. Jadi lembaga ini menyebarkan, mengingatkan lagi adanya SK tadi. SK tahun 2012 ini bunyinya seperti itu loh. Mahasiswa itu mempunyai kewajiban menulis artikel ilmiah. Ya. Nanti kalau 2024 itu ganti menteri, ganti presiden, itu pasti akan diungkit lagi. Ini sudah ada. Kenapa mahasiswa kita kok tidak melakukan kegiatan seperti ini? Nah, itu persoalannya. Terus nanti lembaga BRIN, ya, Badan Riset Indonesia Nasional itu, dia juga sudah mulai nih. Dia sudah dekat kepada perguruan tinggi, dia mencari, perguruan tinggi ini sudah sejauh mana nih melakukan kegiatan. Nah, seperti itu.
Nah, oleh karena itu, Bapak dan Ibu, kita ini mengingatkan supaya jangan lupa sudah ada surat edaran 2012. Nah, tinggal kita mahasiswa, saya sebagai orang yang dipercaya oleh lembaga Mandalika untuk diminta mengingatkan gitu loh. Jadi Mas Royan ini menyubit saya, Prof, ini ada, apakah ada? Ada. Nah, bisa nggak Prof kita awe-awe lagi mahasiswa? Nah, ini nih lembaga ini yang telah memberikan kepada mahasiswa untuk sadar, ini loh ada edaran 2012 yang menyarankan seperti ini. Sudah sejauh mana Bapak Ibu mahasiswa sudah berpikir nih, tapi untuk S2 S3 itu wajib. Ya, cuma tindakannya belum ketok palu ya. Masing-masing perguruan tinggi sudah ada. Ya, teman saya yang di Cirebon sudah mulai itu kemarin sudah saya WAW. Nah, terus yang di apa tuh di trilogi ya untuk S3 pasti dia udah tahu tuh kemarin sudah bicara. Nah, sekarang dia ikut, nah tentunya nanti bisa komunikasi. Jadi saya sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu, mahasiswa saya dan non mahasiswa saya yang peserta dan kepada Mandalika yang telah mengingatkan kita bersama. Tapi jangan takut persoalannya ya, jangan takut, tenang saja dulu, ikuti. Tapi belajar menulis artikel dari tesis atau disertasi. Itu dulu penting. Jadi yang penting Bapak nanti disuruh lembaga membuat penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, dan disertasi. Dari bentuk penelitian itu, yang tadinya tesis dirubah menjadi artikel. Artikel itu nanti kita coba kirim ke lembaga Mandalika, coba bisa dibantu nggak terbit. Oh masih kurang-kurang ini, tolong dibantu, didampingi supaya terbit selesai. Gitu loh. Gitu ya Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya dari jam 10 sampai hampir jam 12 dan ini sudah menjelang zuhur. Kalau saya akhiri, semoga pertemuan kita ini bermakna, bermanfaat, berbarokah dan dapat ambil yang terbaik dari yang terbaik. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Tidak lepas daripada saya berharap semuanya maju untuk maju. Ya, Mas Royan sekali lagi terima kasih atas kesempatannya saya dipromo untuk kegiatan ini dan semoga jangan lupa Mas Royan segera dibuatkan sertifikatnya ya supaya nih teman-teman peserta bermanfaat karena mahasiswa saya wajibkan ikut kegiatan seminar. Dan hasilnya ditulis di dalam surat pendamping ijazah di antara Bapak dan Ibu peserta ingin karirnya berubah, bertambah dari kegiatan seperti ini. Mas Royan, jangan lupa ya dibantu supaya cepat. Dan absennya jangan lupa supaya nanti nggak salah gitu ya. Baik, terima kasih. Saya kembali kepada Mas Royan. Ya Prof, terima kasih banyak. Nah untuk yang nanya, saya kira udah ada ya untuk database kami. Mohon maaf karena tadi singgung ekonomi juga. Jadi yang udah bayar udah kita list. Secepatnya kita buatkan maksimal besok insya Allah. Ya. Nah, mungkin itu juga barangkali yang bisa saya sampaikan karena memang udah zuhur ya dan menjelang makan siang. Jadi kesimpulannya saya rangkum sedikit bahwa kita dituntut untuk berpikir, untuk memberikan sejarah, karena kalau kita udah publish jurnal atau buku itu sifatnya unlimited, seumur hidup sampai anak cucu cicit kita bisa lihat karya kita. Kita sangat setuju saya ketika Prof. Haris mengedepankan kemajuan untuk kita bersama. Ruang ini akan sangat bermanfaat apabila kemudian Pak Ramses dengan Pak Hendra bisa kolaborasi. Ayo kita kirim artikel ke Mandalika. Kita saya penulis pertama, Pak Ramses penulis kedua kan begitu kira-kira. Dalam jurnal kan bisa ada 2 penulis, 3 penulis, 4 penulis, 5 penulis ya. Jadi ini adalah ruang untuk kita semua. Termasuk juga buku. Dan saya mungkin ke depan kalau Prof. Haris publish buku di kami juga minta kata pengantar gitu supaya ada guru besarnya seperti yang tadi dibilang. Mungkin itu. Barangkali nanti ada pertanyaan selanjutnya, boleh silakan langsung kontak Mandalika Institute. Baik Bapak Ibu, terima kasih banyak. Selanjutnya kita beranjak ke sesi foto bersama. Mohon dibuka kameranya.
Baik, untuk slide pertama, 1, 2, 3. Selanjutnya, 1, 2, 3. Baik, yang terakhir, 1, 2, 3. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu yang saya hormati, Prof. Haris, terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu, semuanya bisa dapat ID Scopus. Ya, Terima mohon kasih. maaf apabila ada kurang-kurangnya. Terima kasih, Prof. Oke. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Prof. Ya, Terima kasih Pak Prof dan Pak Royan. Terima kasih, Terima kasih, Mas Prof. Royan. Iya, Prof. Assalamualaikum. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum.